Kalau memang kita suka yang pink-pink. Baik, berikutnya Bapak Ibu warga Warrago Mufakat Lampung Selatan yang berbahagia, kita akan dengarkan terlebih dahulu ucapan selamat datang yang langsung disampaikan oleh Pak Kadis Dukcapil Lampung Selatan, Pak Edi. Waktu dan tempat kami persilakan, Pak. Baik, terima kasih Pak Romi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Provinsi Lampung. Dan saya hormati juga Pak Romi ini selaku host yang sudah membantu kami. Dan Bapak Ibu dari desa dan kecamatan serta Bapak Ibu guru ya yang sempat hadir pada webinar pada pagi hari ini. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, bukan tempat rahmatnya, kita masih diberikan banyak kenikmatan, nikmat sehat Pak, nikmat umur panjang, dan kesempatan kita bisa bertemu di webinar ini. Salawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah bahwa kami mencoba untuk DMM kembali di episode ketiga ini sebagaimana arahan pimpinan dan juga memang kebutuhan untuk kami lakukan menginformasikan kepada masyarakat. Nanti mungkin akan beberapa hal yang akan kami sampaikan, di samping juga nanti kita diskusi ataupun menerima masukan dari masyarakat ataupun dari rekan-rekan Dukcapil Kabupaten Kota yang bisa membantu kami juga dalam melaksanakan tugas. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Pak PJ, Pak Kadisprop, Pak Romi, dan rekan-rekan Kadis Provinsi lain dan Bapak Ibu yang telah bergabung di DMM ini sehingga mudah-mudahan bisa berjalan lancar nih sampai dengan menjelang sholat Jumat. Mungkin sementara itu dulu Pak Romi. Baik Pak. Baik, terima kasih Pak Edi. Berikutnya kita dengarkan welcome speech langsung dari Pak Ahmad Ridwan selaku PJ Lampung dan sekaligus juga selaku Sekretaris Wilayah 1 se-Sumatera kepada Pak Ahmad Ridwan yang ada di Jakarta. Dipersilakan Pak. Baik, terima kasih Pak Romi, Pak Kadis Dukcapil Lampung Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dipun. Ya pun. Terima kasih Pak Romi, Pak Kadis Dukcapil Lampung Selatan, dan rekan-rekan semua Pak Kadis Dukcapil Kabupaten Kota seperti Lampung. Kami menghormati dan membanggakan seluruh Kadis Kabupaten Kota seprovinsi Lampung. Sebelumnya kami juga membanggakan dan memuliakan Pak Kadis Dukcapil Provinsi Lampung dan juga Bapak yang kami hormati juga Bapak Ketua Forum beserta jajarannya, sekretaris dan bendahara, dan juga kami yang terhormat juga yang kami banggakan pula OPD serta kecamatan, lurah, beserta seluruh masyarakat yang ada di Lampung Selatan. Alhamdulillah pada hari ini kita dapat bertemu melalui Vicon, Zoom. Ini adalah DMM Dukcapil Lampung Selatan yang ketiga. Artinya yang lain baru 1 dan ada yang 2 kemarin musyawarah. Ini Lampung Selatan sudah yang ketiga. Jadi speednya lebih tinggi. Harapan kita sesuai harapan pimpinan dan semua kita adalah DMM ini untuk mengetahui masyarakat agar mengetahui semua, baik itu level menengah ke bawah, bahwa Dukcapil ini tingkatannya artinya sudah secara aplikasi, sudah secara lebih baik lagi, tidak manual lagi, sehingga bisa memahami seluruh bahwa pelayanan dokumen kependudukan ini sudah secara lebih canggih lagi, secara elektronik, lebih secara online, terintegrasi, semuanya sudah disatukan dengan perkembangan kondisi zaman pada saat ini. Bapak Ibu yang kami hormati, dengan DMM ketiga ini, Dukcapil Lampung Selatan, saya katakan lagi, kami ulangi lagi, inilah tempat wadahnya kita bersama-sama, seluruh masyarakat, OPD,
dan jajaran kecamatan dan kelurahan desa, di mana posisi kita masyarakat tersebut luas yang ada di Lampung Selatan merasa kurang puas, merasa ada suatu unek-unek atau dokumen yang belum jadi. Disinilah tempatnya kita mengadu, tempatnya kita koordinasi, tempatnya kita memberikan masukan, kita bersama-sama. Karena tanpa kita bersama-sama untuk meningkatkan pelayanan Dukcapil dan tujuannya adalah ingin membahagiakan masyarakat, kita tidak mungkin kita akan mengadu menuju ke harapan itu. Tapi kita melangkah, tambah melangkah, semuanya untuk kepentingan masyarakat, dan masyarakat untuk mendapatkan dokumen kependudukan ini udah secara mudah, artinya melalui rumah, dari rumah, artinya melalui online atau WA, dan akan diantarkan kemungkinan kerjasama atau dengan kantor pos, kerjasama sama Grab, kerjasama dengan Gojek, dan lain-lain. Inilah pelayanan kita yang begitu meningkat terus untuk membahagiakan masyarakat kita semua. Tetapi apapun di dunia ini tidak ada yang sempurna. Pasti ada sesuatu hal-hal yang kita tidak disadari, bahwa kita ada hilap, ada kekurangan. Nah, itulah dunia. Memang itu tempatnya kita, tempat kekurangan dan lain-lain. Tapi kita satukan semua, insya Allah kita akan lebih baik dan lebih baik seterusnya, sehingga kita untuk pelayanan Dukcapil ke depannya ini akan lebih baik dan lebih dapat manfaat dengan para masyarakat yang ada di Lampung Selatan. Itu aja Pak Romi, Pak Kadis Dukcapil Lampung Selatan, dan juga Pak Kadis Provinsi. Kayaknya belum kelihatan nih Pak Kadis Provinsi. Ada Pak. Ada. Nah, ada Pak. Kami mohon maaf Pak Romi, selain progres atau kepadatan kami, kita tim saya ini Pak, selain PJ Lampung, udah jelas Sekretaris Korwil Sumatera, tapi tambah lagi Pak kalau saya lihat hampir 2 bulan, yaitu Sekretaris secara nasional, karena saya merekap paparan Pak Dirjen itu tuh dari kami. Bagaimana kinerja pemerekaman disandingkan tanggal 6 November, disandingkan pada tanggal 13 November, berapa rankingnya, berapa levelnya, itu saya Pak. Berarti saya ngomong dengan Pak Direktur, Pak, saya ini bukan Sekretaris Korwil untuk Sumatera, ini secara nasional. Iya benar Pak Ridwan. Ya sudahlah, apapun karena ini diberikan mandat, saya sangat sibuk, sesibuk saya tetap, saya dengan apapun dengan Lampung, 24 jam, kami siap membantu, ya apapun. Tapi ya itu tadi, kita bersama-sama, tanpa bersama-sama saya tidak bisa. Karena satu kesatuan, kekeluargaan itulah membuat kita bisa lebih kuat bersama. Itu aja yang kami sampaikan Pak Romi, Pak Kadis Dukcapil Provinsi, Pak Kadis Dukcapil Lampung Selatan dan jajaran seluruhnya. Saya mengucapkan terima kasih. Mohon maaf apabila hal-hal kekurangan saya ada umpamanya hilap, ada hal-hal yang kekurangan atau ketinggalan dan lain-lain, itu bukan sengaja, tapi memang kondisi keadaan. Demikian, terima kasih. Mohon maaf lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ahmad Ridwan selaku PJ Lampung yang selalu sangat intens sekali membantu kita di Dukcapil se-Provinsi Lampung. Semoga Bapak selalu diberikan kesehatan, keselamatan dalam menjalankan tugasnya Pak. Amin. Berikut kita akan dengarkan welcome speech, ucapan selamat datang yang akan disampaikan oleh Kadis Dukcapil Provinsi Lampung, Pak Ahmad Saifullah Sarjana Hukum. Waktu dan tempat dipersilahkan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Tabikun. Ya pun. Yang saya hormati, saya banggakan selaku penyelenggara Dukcapil menyapa masyarakat, Bapak Edi Firnandi selaku Kadis Dukcapil Kabupaten Lampung Selatan. Dan yang terutama ini saya banggakan ini Pak Ridwan selaku PJ Provinsi Lampung. Dari Ditjen Dukcapil Kemendagri RI yang hadir pada saat ini, rekan-rekan kepala dinas dan pejabat lainnya, staf-staf yang tidak bisa saya sebutkan satu-satu, Pak Ketut, Ketua Forum, dan Wakil Ketua Forum seluruhnya,
Bapak Ibu stakeholder terkait yang ikut di dalam pelaksanaan Dukcapil Menyapa Masyarakat yang diselenggarakan oleh di Dukcapil Kabupaten Lampung Selatan. Alhamdulillah dalam kesempatan yang ada Dukcapil Kabupaten Lampung Selatan dengan menyempatkan diri untuk menyapa masyarakatnya. Ini saya berikan apresiasi selaku Kadis Dukcapil Provinsi Lampung, di mana Dukcapil Menyapa Masyarakat bertujuan untuk menyerap aspirasi, keluhan maupun saran demi untuk menunjang lebih baik lagi pelayanan yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan. Berkali-kali saya sering menyampaikan di dalam hal Dukcapil Menyapa Masyarakat ini, apabila ada kritik, memang kritik ini sangat menggelitik dan bahkan kadang-kadang pedas. Namun, apabila kita berpikir positif, kritik ini akan dijadikan suatu membangun diri untuk berintrospeksi diri. Dan insya Allah, saya yakin apa yang dilakukan dengan PEDI Dukcapil Menyapa Masyarakat ini adalah untuk menyerap aspirasi dan membangun diri lebih baik lagi. Itu yang saya yakini bahwa kegiatan ini terselenggara dan insya Allah mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian sambil berjalan mohon disampaikan kepada saudara-saudaranya ajak untuk dapat mengikuti. Khusus yang jajaran Lampung Selatan, mungkin Bapak Ibu di sini ada stakeholder terkait. Inilah ajang kesempatan untuk bisa menyapa dengan kadisnya sehingga kiranya ada permasalahan tentang dokumen kependudukan, baik karena ada kesalahan data, susah mengurus, ataupun juga bahkan ada apresiasi. Terima kasih karena ada mungkin waktu pengurusan telah dilaksanakan dengan sedemikian singkat, pemangkasan birokrasi. Nah ini yang saya sampaikan dan sekali lagi terima kasih Pak PJ terutama yang hadir beliau dari luar kota terus tetapi selalu memantau terhadap kegiatan daripada Provinsi Lampung sesuai dengan tugasnya. Saya kira itu aja Pak Romi. Siap. Silakan dilanjut, Pak Edi silakan dilanjut. Terima kasih. Terima kasih Pak. Karena memang ada kegiatan tetap saya akan menggunakan. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kadis Dukcapil Provinsi Lampung. Berikutnya kita akan dengarkan dari Ketua Forum dan sekaligus juga Kadis Dukcapil Kabupaten Pesawaran yang namanya selalu kita sebut-sebut dan selalu ada di dekat kita, yaitu Pak Ketut Partayasa atau lebih keren dipanggil dengan Pak KTP. Waktu dan tempat dipersilakan, Pak. Terima kasih Pak Romi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami pun salam sejahtera bagi kita semua. Sebenarnya sudah cukup nih Pak Romi, cuman karena memang diperintah host, apa boleh buat. Yang saya hormati Pak PJ Lampung, Pak Ahmad Ridwan, sekaligus beliau adalah Sekretaris Korwil Sumatera, Korwil 1 Sumatera. Yang saya hormati Pak Kadis Prop, Pak Ahmad Saifullah, Sarjana Hukum. Yang saya hormati teman-teman Kepala Dinas Kabupaten Kota yang hadir pada kesempatan ini. Yang saya hormati wabil khusus Pak Kadis Lampung Selatan sebagai Saibul Hajat. Yang saya hormati Wakil Ketua Forum Kadis Dukcapil Kabupaten Kota Pak Najri Pesawaran Pringsewu. Yang saya hormati Sekretaris Forum Pak Ahmad Daryanto, Kadis TBB, dan teman-teman para stakeholder yang hadir pada DMM yang dilaksanakan oleh Disdukcapil Kabupaten Lampung Selatan. Pada hakikatnya DMM ini sebenarnya kita sama-sama tahu dalam rangka membangun komunikasi dua arah antara Kadis Capil yang melaksanakan DMM dengan seluruh masyarakat dan stakeholder sehingga kita sama-sama dapat mendapatkan
informasi masukan dalam rangka perbaikan pelayanan kita berikutnya. Pada kesempatan ini ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan sebagai substansi adalah yang pertama, kunci daripada pelayanan di Dukcapil ini adalah ujung tombaknya ada di para kepala desa, pekon, lurah, karena semua proses adminduk itu adalah semua berangkat dari sana. Untuk itu, untuk teman-teman kepala pekon, kepala desa, lurah dapat secara aktif mengikuti DMM yang dilaksanakan pada hari ini oleh Kadis Kabupaten Lampung Selatan. Barangkali itu secara umum yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan DMM ini dapat berjalan dengan lancar. Pada hari ini DMM ini adalah yang ke-17, Lampung Selatan yang ketiga sudah. Untuk bulan November ini adalah yang kedua kali. Mudah-mudahan ini dapat berjalan lancar semua, bisa dapat dipahami seluruh masyarakat bisa secara aktif untuk mengikuti DMM ini. Demikian yang dapat saya sampaikan, Pak Romi. Kurang saya mohon maaf. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ketua Forum. Warga Lampung Selatan yang berbahagia, berikut kita akan dengarkan paparan terkait dengan tema yang kita usung hari ini, yang akan disampaikan secara langsung oleh Pak Kadis Dukcapil Lampung Selatan. Dan sekaligus juga nanti akan kita sapa dan menjawab beberapa mungkin pertanyaan atau pernyataan dari warga Lampung Selatan yang sudah bergabung dalam DMM ini. Kepada Pak Edi, kami persilakan Pak. Baik, terima kasih Pak Romi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak PJ, Pak Kadis Prop, dan rekan-rekan Kadis Seprovinsi Lampung, Bapak Ibu. Saya pada kesempatan ini ingin menyampaikan beberapa permasalahan Pak, sesuai dengan topik kita pagi hari ini, yaitu terkait dengan rentang kendali wilayah, kemudian itu banyaknya data-data murid sekolah nih, murid yang datang ke Capil minta diperbaiki, dan yang terakhir nanti bagaimana kita percepatan kartu penerbitan, ya, percepatan penerbitan kartu identitas anak. Ya, ini mungkin tema kita pada DMM yang ketiga ini. Kalaupun nanti ada permasalahan yang lain juga tidak menutup kemungkinan, tapi kita akan fokus dulu ke sini. Nah, saya ingin juga nanti menyampaikan materinya, Bapak Ibu, ingin menjawab dulu beberapa pertanyaan masyarakat ya, terkait dengan isu-isu pelayanan kami gitu. Memang kami menyadari pelayanan kami masih jauh Bapak Ibu, masih jauh dari harapan masyarakat dengan keterbatasan yang kami miliki, baik itu sarana prasarana termasuk juga kompetensi petugas pelayanan. Tetapi dengan keterbatasan itu, bagaimana kami bisa tetap eksis dan meningkatkan pelayanan. Ini yang ingin kami terus lakukan, Pak. Jadi materinya adalah pertama kita ingin nanti menjawab beberapa masyarakat yang perlu saya sampaikan, terutama terkait dengan rentang kendali wilayah. Kemudian nanti yang kedua kaitan dengan masalah data-data wali siswa nih, data siswa yang selalu datang ke Capil ingin perbaikan. Nah, ini menjadi tugas kami. Kemudian yang ketiga nanti bagaimana percepatan KIA. Seperti pernah saya sampaikan sebelumnya, Bapak Ibu sekalian, bahwa pelayanan Dukcapil ini ada aturan ketentuan yang harus kita ikuti. Ini secara umum, dasar hukumnya yang pernah disampaikan juga oleh kami beberapa waktu yang lalu, mungkin sudah banyak diketahui. Jadi intinya dari dasar hukum ini, kami selaku instansi penyelaksana dari pelayanan Dukcapil ini tidak bisa semaunya merubah data tanpa dasar gitu. Jadi ini yang menjadi pedoman kita. Jadi tertib administrasi kependudukan ini harus mengikuti ketentuan yang berlaku. Nah, ini yang harus kita sama-sama ketahui. Jadi masyarakat juga tidak bisa semaunya mengganti data tanpa dasar, dan kami juga tidak boleh merubah data juga semaunya gitu tanpa dasar. Nah, oleh karenanya inilah regulasi ataupun aturan-aturan yang harus kita ketahui. Jadi setiap tahun Kemendagri
dalam hari ini Dikduk Capil selalu mengupdate ya ketentuan yang berlaku, terutama yang berkaitan dengan aturan-aturan yang sifatnya teknis yang di lapangan. Itu yang harus kita ketahui. Dari aturan-aturan ini perlu kami sampaikan. Tadi saya sampaikan bahwa di samping banyak keluhan masyarakat ya Bapak Ibu, kami telah juga berupaya ya untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Jadi ada beberapa capaian kinerja ya yang telah kami lakukan di samping bentuk-bentuk pelayanan yang pernah kami sampaikan sebelumnya. Jadi kalau melihat capaian kinerja kami untuk kewajiban kami merekam, perlu diketahui oleh Bapak Ibu semua yang bergabung di forum ini, data kami sudah 104,11% ya, yang perekaman. Oleh karenanya dari tanggung tugas beban perekaman sebenarnya kami sudah tidak terlampau berat gitu. Nah, tapi karena ini terus kita lakukan, nah, perekaman tetap kita lakukan ke beberapa titik, terlebih-lebih nanti dalam rangka pilkada ini. Kalau melihat capaian kinerja, kami sebenarnya tinggal bagaimana menjaring pemilih-pemilih yang usia pemula. Nah, kalau melihat kinerja, jadi untuk perekaman KTPL sebenarnya kami sudah tidak lagi berat untuk masalah capaian kinerjanya. Kemudian dari masyarakat yang sudah direkam, itu juga ada PRR ya, istilah kami di Dukcapil itu, perindah direkod, itu masyarakat yang sudah perekaman, tinggal kita KTP-nya kita cetak. Nah, jadi yang tersisa yang ada itu hanya 546 orang. Kemungkinan juga ini ada warga masyarakat yang datanya bermasalah yang belum kecetak. Nah, ini juga kalau dari tugas kewajiban kami untuk mencetak PRR sebenarnya sudah ringan. Jadi kalau istilah kami itu ada yang sunnah, ada yang wajib nih Pak Ketua Forum. Yang wajib itu tugas kami adalah orang-orang yang usia 17, itu kewajiban gitu. Tapi yang sunnahnya ya orang-orang masyarakat yang KTP-nya hilang, KTP-nya rusak, itu mungkin yang tanda kutip tidak diutamakan, dinomor duakan lah bahasa sehari-harinya, tetapi tetap kita layani. Gitu. Jadi kalau tugas PRR sebenarnya kami tidak lagi berat, karena memang capaian kita sudah sedikit ya yang kita cetak. Kemudian juga ada cakupan akte kelahiran. Nah, kalau melihat persentase kami sudah cukup tinggi, sudah di atas target ataupun yang ditetapkan oleh nasional sudah 96,8%. Jadi cakupan akte kami tidak lagi terlampau berat untuk pelayanannya yang sifatnya rutin. Ini beberapa capaian yang kami lakukan ya, perlu diketahui juga. Nah, kemudian perlu kami sampaikan juga pada forum ini, seperti yang saya sampaikan di awal tadi bahwa banyak pertanyaan masyarakat ya terkait dengan permasalahan kependudukan yang harus kami berikan informasi penjelasan lebih lanjut gitu. Di samping nanti upaya-upaya kami untuk mengatasi permasalahannya. Ini permasalahan yang kami tampilkan ini yang sifatnya non substansi ya mungkin, yang sifatnya teknis. Jadi beberapa permasalahan yang perlu kami sampaikan ke masyarakat kaitan dengan pelayanan kependudukan. Pertama ada rentang kendali wilayah, ini yang sangat kami rasakan. Kemudian ada tuntutan pelayanan yang cepat nih dari masyarakat. Masyarakat meminta KTP itu jadi 1 hari atau datang langsung jadi. Kemudian gedung pelayanan kami yang memang kurang representatif. Jadi kami memang kurang beruntung tanda kutip. Sudah 2 tahun kami dianggarkan melalui APBD anggaran 1,5 miliar untuk bangun gedung. Ternyata tahun pertama gagal lelang karena prestasinya tidak memenuhi persyaratan. Yang kedua kena refocusing. Jadi dana 1,5 miliar yang kami impikan dapat gedung baru ternyata pupus juga gitu. Dan tahun ini sepertinya tidak teranggarkan karena keterbatasan dana. Kemudian transparansi pelayanan ini juga menjadi pertanyaan masyarakat yang selalu kami dengar. Ada keterbatasan sarana yang kami miliki untuk pelayanan. Kemudian akses informasi, kemudian juga permasalahan kurangnya kompetensi petugas. Ini yang kami alami. Kemudian ada gangguan jaringan. Kemudian juga yang terakhir adalah pembuatan dokumen yang sifatnya mendadak. Ini permasalahan yang sifatnya non substansi ya, yang sifatnya mungkin kita katakan teknis lah ya, non teknis lah bahasa ininya, dalam arti tidak terkait dengan dokumen kependudukan. Nah, semua permasalahan ini terkait ini, tidak bisa satu persatu, dia saling sebagai satu sistem penanganannya. Nah, inilah beberapa permasalahan yang mungkin kami jadikan topik, tapi mungkin hanya beberapa hal nanti yang perlu kami sampaikan.
Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, yang paling kami rasakan, mungkin sama juga dengan kabupaten lain yang wilayahnya sama dengan kami, satu permasalahan sangat berat adalah rentang kendali wilayah. Nah, Lampung Selatan ini, seperti kita ketahui bahwa wilayahnya memanjang nih dari selatan ke barat, Pak. Sementara posisi Kalianda itu berada di selatan. Nah, kita ada wilayah-wilayah yang jauh, Natar, Jati Agung, Tanjung Bintang, dan Jati Agung, Tanjung Sari, Waisulan, itu sangat jauh dengan Kalianda. Nah, inilah salah satu tantangan kami pelayanan, mungkin sama juga dengan rekan-rekan dari kabupaten yang lain. Ini menjadi salah satu kendala atau tantangan buat kami. Ini rentang kendali yang dilaksanakan. Nah, dari rentang kendali ini ada beberapa pertanyaan dari masyarakat. Kenapa kok pelayanan itu hanya terpusat di Kalianda gitu? Tidak ada pelimpahan kewenangan ke kecamatan. Nah, ini mungkin menjadi isu yang beberapa hari ini di luaran muncul. Kenapa pelayanan itu hanya di Kalianda, kecamatan tidak bisa gitu. Nah, mungkin ini perlu kami sampaikan juga di forum ini. Jadi perlu kita ketahui Bapak Ibu bahwa rentang kendali ini saya katakan tadi topografi, pelimpahan kewenangan dan penegakan pelayanan. Nah, kalau kita sebelumnya di Lampung Selatan sebelum 2017 memang ada pelayanan di kecamatan, Pak. Nah, 2017 itu masih ada pelayanan, tapi begitu pertengahan 2017 pelayanan kecamatan itu kami tutup gitu. Kami tutup dan secara aturan tidak boleh. Jadi kalau merujuk kepada Undang-Undang 23 ya, perlu kami sampaikan juga bahwa yang berhak melaksanakan pelayanan atau instansi pelaksana bidang kependudukan itu adalah di Dukcapil ya. Jadi di Undang-Undang 23 itu jelas, jadi perangkat daerah kabupaten kota yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan ajukan kependudukan itu ada di Dukcapil, dipertegas dengan PP 40 2019. Jadi inilah yang mendasari kenapa kecamatan itu tidak ada kewenangan untuk melaksanakan pelayanan kependudukan. Kalau tahun sebelumnya ada pertanyaan juga ke kami, saya katakan tadi, kenapa dulu di kecamatan bisa, sekarang tidak gitu. Nah, dengan kondisi aturan inilah tidak bisa kita melimpahkan kewenangan ini ke kecamatan. Nah, kewenangan penyelenggaraan kependudukan secara undang-undang itu hanya ada di Dukcapil. Nah, bagaimana untuk mengatasi ini, Bapak Ibu, ya, dengan kondisi kewenangan yang hanya ada di Dukcapil tidak di kecamatan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan arahan pimpinan, pelayanan kami bersifat aktif ya, bersifat aktif. Kita mendekatkan pelayanan kepada masyarakat gitu. Jadi kalau sebelumnya pertanyaan bahkan menjadi komoditas politik lah bahasa ini air ini bahwa pelayanannya hanya di Kalianda itu menyulitkan masyarakat. Nah, ini kita lakukan sebenarnya untuk lebih tertib kependudukannya. Nah, saat ini pelayanan di Kalianda dan kita coba pelayanan keliling. Nah, pelayanan keliling dan sekarang untuk mengatasi rentang kendali itu kita coba kami ada pelayanan keliling Bapak Ibu untuk mengatasi rentang kendali kembali tadi. Jadi ada namanya kami tim Pak D. Tim Pak D ini yang selama ini yang sebelum Covid selalu keliling ke desa-desa. Nah, keliling ke desa-desa setiap hari. Namun tim Pak D ini begitu ada Covid kami stop dulu Bapak Ibu. Nah, sekarang kami lakukan pelayanan di kantor kecamatan. Jadi pelayanan kantor kecamatan itu bukan pelayanan itu dilaksanakan oleh petugas kecamatan, tetapi petugas di Dukcapil yang berkantor di kecamatan. Nah, ini kami buka di Kecamatan Natar, Jati Agung, dan Tanjung Bintang. Ini wilayah-wilayah yang jauh dengan wilayah kabupaten. Nah, ini upaya kami bagaimana mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Nah, jadi kalau masyarakat yang wilayah 3 kecamatan silakan untuk datang ke sini, termasuk nanti dari Jati Agung itu Tanjung Bintang itu bisa mengcover Tanjung Sari dan Merbo Mataram. Nah, jadi ini kita coba pelayanan mendekatkan ke masyarakat dengan kami membuka pelayanan di 3 kecamatan. Ada pertanyaan lagi, kenapa tidak kecamatan yang lain? Nah, ini menyusul Bapak Ibu ya. Nah, kita persiapkan nanti di kecamatan-kecamatan lain juga akan kita buka. Namun karena keterbatasan sarana dan tenaga, kita belum penuhi kecamatan lain. Nanti dalam waktu dekat nanti akan kita lihat apakah di Candipuro atau nanti di Ketapang atau nanti di Seragi kita akan coba juga buka pelayanan. Nah, ini upaya kami untuk menjawab masyarakat ya. Kenapa
pelayanan Dukcapil itu yang selama ini pernah ada di kecamatan, kemudian ditarik ke Dukcapil. Kenapa kecamatan tidak bisa melaksanakan pelayanan administrasi pendudukan? Nah, inilah ketentuan-ketentuan undang-undang yang tidak membolehkan dilimpahkan ke kecamatan. Kemudian upaya-upaya kami untuk mendekatkan pelayanan ke kecamatan itu membentuk tim. Jadi nanti silakan Bapak Ibu yang wilayah Kecamatan Natar, Jatagung, Tanjung Bintang dan sekitarnya bisa datang ke kecamatan-kecamatan yang 3 ini. Dan ke depan, insya Allah kalau nanti sudah memungkinkan, tim Pak D kami tetap akan turun Bapak Ibu. Akan menyisir nanti desa-desa yang wilayah perbatasan. Ya. Desa-desa perbatasan dengan Lampung Tengah, dengan Metro yang jauh-jauh itu, dengan Lampung Timur. Nanti akan kita sisir dengan tim Pak D. Ada satu tim yang memang akan turun ke desa-desa. Nah ini upaya kita yang untuk menjawab pertanyaan masyarakat kenapa tidak bisa dilimpahkan ke kecamatan, kemudian kenapa kok untuk mengatasi itulah kita coba ada pelayanan keliling. Nah perlu kami sampaikan juga kepada Bapak Ibu semua, dampak dari pelayanan yang dulu pernah dilimpahkan ke kecamatan itu, data penduduk Lampung Selatan itu kotor Bapak Ibu. Jadi bayangkan saja dulu ada 1.250.000 sekian penduduk Lampung Selatan. Setelah kita coba bersihkan, sekarang tinggal 1.45.000 sekian. Jadi hampir hilang 200.000 kita bersihkan. Nah, kenapa terjadi? Karena dulu mungkin dengan mudahnya masyarakat bisa mengganti atau memiliki KK double. Nah, ini yang menyebabkan penduduk kita tidak valid. Mana-mana dengan dirubah dengan mudah dan dan sebagainya. Oleh karenanya sekarang dengan ketentuan yang berlaku kita coba tertibkan. Nah, oleh karenanya kita tarik ke kabupaten itu dalam rangka untuk penertiban data kependudukan yang nanti upaya kita ke depan ingin coba bagaimana nanti peningkatan pelayanan tetap kita lakukan. Ya. Jadi ini menjawab pertanyaan masyarakat sekali lagi, kenapa Dukcapil tidak mau melimpahkan kewenangan itu ke camat. Jadi bukan kami tidak mau, tetap secara undang-undang memang tidak boleh. Undang-undang tidak boleh. Ya. Yang boleh hanya Dukcapil. Nah, upaya kami adalah sekarang kami pelayanan keliling dengan menempatkan petugas kami di kecamatan. Nah, insya Allah Bapak Ibu, nanti ke depan, ini bisa kita rancang juga nanti. Kita akan bentuk Dukcapil di kecamatan. Gitu. Ada dasar Permendagri-nya 120/2017. Nah, 3 kecamatan yang tadi sudah ada tim itu tinggal meningkatkan statusnya nanti. Tapi ini secara bertahap. Namun di 2021 ini agak terkendala karena memang keterbatasan anggaran. Ya. Mudah-mudahan nanti ini bisa terrealisasi, tapi paling tidak upaya kami adalah menempatkan petugas kami. Jadi rekan-rekan yang ada di kecamatan 3 kecamatan ini itu stafnya kami Pak, stafnya di Dukcapil, bukan stafnya camat, stafnya di Dukcapil yang saya taruh di 3 kecamatan untuk pelayanan. Nah, jadi ke depan insya Allah nanti kita rancang UPTD karena memang ini juga persiapan tempat Pak, tempat pelayanan, tugas dan sarana. Dan perlu diketahui juga oleh kita semua, staf Dukcapil ini tidak bisa sembarangan Bapak Ibu. Orang yang harus betul-betul punya dedikasi tinggi. Nah ini yang harus kami selaku kepala dinas juga harus hati-hati merekrut tenaga-tenaga ini. Karena mereka-mereka inilah yang nanti akan membantu penertiban dari kependudukan. Jadi kalau bahasa politiknya harus seluruh screening juga nih. Orang-orang yang akan ditempatkan di operator-operator di bidang kependudukan karena data kependudukan ini sangat berisiko kalau nanti datanya tidak maksimal ya. Jadi insya Allah ke depan untuk Lampung Selatan di samping kecamatan yang sudah ada itu kita akan coba nanti tambah di beberapa titik kita persiapkan nanti personilnya. Jadi sekali lagi Bapak Ibu kita nanti kami berupaya untuk meningkatkan pelayanan dengan mendekatkan ke masyarakat. Dan ini untuk menjawab juga beberapa pertanyaan warga masyarakat yang kenapa kecamatan kok tidak bisa melaksanakan pelayanan kependudukan. Nah, itu yang saya tadi. Itu insya Allah nanti ke depan kita tingkatkan lagi untuk pelayanan di keliling. Nah ini rencana kami nanti pembentukan UPTD mungkin di 2021 Pak atau di akhir tahun karena di APBD Induk ini kita sudah ajukan, dananya terbatas, tidak ada, jadi kemungkinan belum bisa terbentuk dalam waktu dekat. Nah berikutnya, boleh diketahui juga Bapak Ibu, nah kami minta bantuan juga nanti kepada desa nih, terutama pada forum ini saya sampaikan, biar kita bisa sinergi Bapak Ibu.
biar bisa sinergi pelayanan. Jadi di desa itu juga punya tugas untuk melayani masyarakat. Nah, oleh karena selama ini yang terbentur dengan anggaran di dalam Perbup ADD DD itu sudah ada Bapak Ibu, diatur pelayanan administrasi kependudukan ini tahun 2019 untuk penyusunan ADD 2020 itu sudah masuk rekening pelayanan kependudukan di dalam Perbup ini. Nah, insya Allah ini 2021 tidak ada perubahan karena saya sudah ketemu dengan Kadis PMD bahwa kode rekening pelayanan kependudukan itu tidak akan dihapus di Perbup tentang penyusunan dana desa. Nah, ini tahun 2019 ini. Nah, ini contoh lampirannya. Jadi di lampiran Perbup itu Bapak Ibu para desa yang sempat bergabung, saya juga sudah buat surat, tolong untuk dianggarkan ya anggaran pelayanan kependudukan. Ini di lampirannya sudah ada di rekening 1301 itu pelayanan administrasi umum dan kependudukan, surat pengantar, pelayanan KTP, akte kelahiran dan kartu keluarga. Ini menjadi dasar Bapak Ibu kepala desa untuk mengalokasikan anggaran pelayanan di tingkat desa melalui dana DD dan ADD. Jadi dasar sudah ada dan insya Allah ini di tahun 2021 tetap akan muncul. Nah, saya sudah ketemu dengan Pak Kadis PMD, rekening ini tidak akan hilang, tetap ada dan oleh karenanya ini menjadi dasar Bapak-bapak kepala desa untuk bisa menganggarkan melalui dana desa. Nah, berikutnya ini ya saya sampaikan ya gambaran pelayanan di Kecamatan Natar, ada cetak KTP, kemudian ini juga di Kecamatan Tanjung Bintang Bapak Ibu sama cetak KTP, akte kelahiran, juga bisa pelayanan termasuk kartu keluarga. Dan ini di Kecamatan Jati Agung ya. Ini 3 titik ini yang staf kami setiap hari ya. Setiap hari berkantor di kecamatan. Nah, oleh karenanya bisa dimanfaatkan oleh masyarakat untuk pemanfaatan ini. Namun ada catatan perlu kami sampaikan juga, pelayanan di kantor kecamatan ini tidak selengkap yang ada di kabupaten. Dalam arti perbaikan data elemen data kependudukan seperti ganti nama, tempat dengan tahun lahir, itu prosesnya harus ke Kalianda. Nah, saya tidak berikan kewenangan di kecamatan untuk proses pergantian elemen data. Karena apa? Karena pergantian elemen data ini sangat hati-hati ya. Kami akan sangat selektif, kami pelajari di kabupaten, kalau ada pergantian itu kita bahas dengan tim, baru kita putuskan langkah seperti apa. Jadi untuk 3 kecamatan ini, jadi kami sampaikan ke masyarakat tidak bisa melayani dokumen kependudukan yang perbaikan atau pergantian elemen data penduduk. Itu harus ke kabupaten, ke Kalianda. Ini yang harus langkah kami ambil untuk menjaga validitas atau tertib administrasi kependudukan. Jadi perlu untuk dimaklumi juga, jadi tidak bisa semua pelayanan perbaikan dokumen kependudukan itu dilakukan di kecamatan. Nah, berikutnya Bapak Ibu perlu kami sampaikan juga, sering banyak pertanyaan ke kami, kenapa kok lama pelayanan kependudukan, kok sudah datang ke Kalianda jauh-jauh kok nggak jadi 1 hari gitu. Nah, oleh karenanya ini menjadi masukan buat kami gitu ya. Nah, oleh karenanya perlu kami sampaikan dalam forum ini bahwa banyaknya masyarakat yang menuntut untuk cepat atau hitungan jam pelayanan kependudukan itu juga banyak kendala yang kami hadapi. Tapi paling tidak prinsipnya Bapak Ibu, kita ingin memberikan pelayanan terbaik ya. Jadi salah satu banyak kendala yang kenapa tidak bisa langsung jadi 1 hari ataupun hitungan jam yang kami alami, pertama banyaknya pemohon Bapak Ibu ya. Ini yang mungkin juga menjadi pertimbangan. Dan secara regulasi SOP, kami akan memberikan pelayanan paling lama itu 3 hari Bapak Ibu. Hari insya Allah itu jadi. Tapi kalaupun dia masyarakatnya sepi, itu 1 hari atau hitungan jam juga jadi. Nah, ini yang perlu kita ketahui, bukan kami ingin mengulur-ngulur masyarakat waktunya, tetapi kita karena kondisi-kondisi tidak memungkinkan. Kemudian ada masyarakat yang mengeluh, kenapa suka Kalianda kok tidak jadi. Nah, faktanya sering masyarakat itu datang dengan kelengkapan yang tidak lengkap, Bapak Ibu. Jadi sebagai contoh, datang ke Kalianda ingin menambah anggota keluarga, tetapi tidak membawa surat keterangan lahir dari bidan atau dari desa. Nah, itu yang kadang-kadang kita tidak bisa layani karena tidak ada bukti pendukung. Termasuk masyarakat yang datang ingin mengurus akte kematian misalnya, tidak bawa surat keterangan kematian dari desa. Nah, itu yang mungkin selama ini terjadi kita tolak. Nah, sehingga ada kesan kok sudah datang-datang jauh dari
Natar dari Jati Agung tapi tidak jadi dokumennya. Nah, ini beberapa hal, jadi waktu pelayanannya saya sampaikan kepada Bapak Ibu semua. Pelayanan masuknya pagi, siang sudah jadi. Masuk siang, sore sudah jadi. Nah, ini semua kalau kondisi masyarakat pemohon yang tidak membludak. Ya. Tapi kalau masyarakatnya membludak, ya terpaksa kita minta waktu paling lama 3 hari paling lama. Tapi mudah-mudahan 1 hari pun jadi kalau memang tidak ramai juga hitungan jam bisa kita layani. Nah, jadi sekali lagi, kalau ada pertanyaan masyarakat sudah jauh-jauh datang tidak jadi dokumennya, faktanya sering seperti itu. Nah, kita kasih kemudahan. Kalau memang ada perbaikan nama, tidak sesuai dengan ijazah, tidak bawa ijazah, tolong bisa dipoto. Nanti kita langsung proses. Jadi kita juga kasih kemudahan. Tapi persyaratan-persyaratan yang sifatnya prinsip, kami minta waktu dan minta dilengkapi dulu dokumennya. Jadi ini perlu diketahui juga oleh masyarakat. Bukan kami menghambat masyarakat untuk pulang lagi, tetapi memang kondisi ataupun persyaratan administrasi yang perlu kita lengkapi. Nah, perlu diketahui juga pada forum ini tadi saya katakan bahwa di kami Bapak Ibu di Lampung Selatan itu penerbitan KKT bisa mencapai 250 lembar per hari. Jadi pemohon itu sangat tinggi di tempat dengan 4 titik pelayanan ini. Pelayanan di Kalianda, Jati Agung, Natar, Tanjung Bintang. Itu sangat banyak. Kemudian cetak KTPL juga seperti itu. Bisa 300 sampai dengan 400 per hari. Nah, inilah yang menyebabkan antrian masyarakat pada saat mengurus dokumen kependudukan. Jadi lamanya itu adalah bisa ditentukan oleh adanya banyaknya pemohon ya yang menyebabkan nomor antrian jadi cukup banyak. Tetapi kami upayakan maksimal itu kalaupun itu 3 hari sudah jadi berkasnya. Tapi kita upayakan juga secepatnya, kalaupun bisa ditunggu itu kita tunggu bisa proses langsung jadi. Nah, ini adalah kaitan dengan pelayanan. Kemudian perlu disampaikan juga diketahui oleh masyarakat, proses pelayanan ini kan ada tahapan Bapak Ibu. Jadi pertama ada pelaporan, kemudian kami lakukan verifikasi dan validasi, perekaman data, dan pencatatan atau penerbitan dokumen. Inilah proses administrasi yang secara aturan harus kita ikuti. Inilah juga yang menyebabkan proses administrasi tidak bisa cepatnya di situ. Gitu. Jadi tidak seperti kita belanja ke warung begitu dapat barang langsung pulang. Nah, ini yang perlu kita lakukan. Jadi masyarakat melapor ataupun kita aktif ke bawah, kemudian kita verifikasi, kita validasi, kita rekam datanya, kemudian kita catat. Jadi inilah proses administrasi yang perlu di masyarakat ketahui gitu. Sehingga dengan proses inilah menyebabkan waktu pelayanan yang tuntutan masyarakat ingin cepat itu juga dihadapkan kepada proses administrasi yang harus kita lalui. Tetapi kami berupaya bagaimana proses-proses ini bisa dilakukan secara cepat. Nah, berikutnya Bapak Ibu sekalian, perlu kami sampaikan juga bahwa kita sudah mempunyai pelayanan online Pak Ibu. Nah, oleh karenanya ini kami sampaikan di forum ini, ya, kalau Bapak Ibu ada keluhan-keluhan atau kan ingin pelayanan, silakan manfaatkanlah pelayanan online ini ya dengan aplikasi website kami. Yang paling mudah adalah mungkin yang sering terjadi adalah masyarakat yang perbaikan data ya, karena tidak aktif atau karena tidak update datanya. Jadi tidak perlu ke Kalianda Bapak Ibu, manfaatkan aja pelayanan online kami. Kalau Bapak Ibu sudah membuka megang gadget, handphone mungkin dicoba diakses yang pakai oli Lampung Selatan kap.id ini bisa Bapak Ibu manfaatkan sehingga nanti tidak perlu lagi datang ke Kalianda untuk update data. Ataupun kalau membuat kartu keluarga ataupun surat pindah, manfaatkanlah pelayanan online ini. Jadi datang nanti tinggal mengambil Bapak Ibu, tidak lagi antri di loket. Nah, ini juga mungkin bisa menyebabkan berkurangnya antrian di loket dan Bapak Ibu tidak lagi kesulitan datang tinggal mengambil. Jadi tolong ini juga dimanfaatkan pelayanan online kami. Nah, berikutnya perlu kami sampaikan ini tadi yang online tadi Bapak Ibu, jadi silakan ya manfaatkanlah pelayanan online kami ini sebagai pilihan ya. Jadi kami sudah melakukan upaya-upaya bagaimana meningkatkan kinerja di Dukcapil seperti disampaikan Pak PJ tadi, kita sudah mengembangkan teknologi IT. Nah, salah satunya adalah pelayanan online kita dengan berbasis website. Jadi kalau ingin mengurus perbaikan data, tidak perlu ke Kalianda Bapak Ibu. Buka aja link kami,
Nanti Bapak Ibu tinggal masukkan datanya ke web kami, nanti akan diproses oleh staf kami untuk pengurusan dokumen yang diperlukan. Ya, perlu kami sampaikan juga saat ini sudah 795 dokumen Bapak Ibu semenjak online kita dibuka ya. Kita melakukan online sudah 795 dokumen yang kami layani melalui online. Jadi keuntungannya melalui online ini Bapak Ibu tidak lagi Bapak Ibu mengantri, nanti datang tinggal mengambil dokumennya. Nah, berikutnya ada juga pertanyaan masyarakat ya Bapak Ibu, transparansi pelayanan. Nah, oleh karenanya ini kami sampaikan bahwa semua dokumen sifatnya gratis. Kami tempel beberapa tempat itu gratis, tulisan kami besar-besar. Nah, oleh karenanya silakan Bapak Ibu datang dan urus sendiri ya dokumen kependudukan. Jadi kita tidak ingin ada keluhan masyarakat ya mengenai pelayanan kami. Nah, kemudian upaya online, upaya transparansi mungkin kami informasikan juga ke Bapak Ibu yang hadir yang mengikuti pertemuan ini. Kami ada pelayanan tatap muka namanya. Nah, pelayanan tatap muka ini, pelayanan tamu ini berhadapan langsung Pak antara operator dengan masyarakat. Ini juga salah satu bentuk transparansi kami untuk memberikan ke masyarakat bahwa kepengurusan kependudukan ini mudah loh gitu. Nah, dengan upaya begini dan transparan. Jadi Bapak Ibu bisa langsung bertemu dengan petugas loket yang menjelaskan permasalahannya apa melalui pelayanan tatap muka. Ini sudah kami lakukan di kantor. Nah, kemudian perlu kami sampaikan ini juga nanti kepada Bapak Ibu guru yang mungkin juga ikut dalam Zoom ini ya. Ada beberapa saya lihat juga dari Natar ini, SMP 1 Natar ya. Kemudian beberapa SD 5 dari Jatimulyo, kemudian juga dari SMP 3 Palas ini yang sudah terbaca oleh saya. Nah, ini dokumen kependudukan tidak lagi memerlukan legalisir ya. Ini yang harus diketahui ya. Nah, ini aturan sudah ada. Nah, dan satu lagi berkaitan dengan dokumen perlu diketahui kalau dulu pakai screen printing ya. Dan saat ini kita pakai kertas A4. Mungkin ada bertanya-tanya kok kenapa pakai A4? Memang secara aturan sudah seperti itu. Intinya bahwa yang penting bukan kertasnya tetapi nomor registrasinya itu terdaftar di sistem kami. Nah, ini kaitan dengan dokumen. Kemudian perlu kami sampaikan juga dalam forum ini ya dari permasalahan yang ketiga nih perlu kami sampaikan dan sangat penting kaitan dengan permasalahan dan data murid sekolah ya. Nah, data murid sekolah ini perlu kami sampaikan dalam forum ini. Kenapa kami angkat di forum ini? Karena memang sering menjadi keluhan ini Pak Romi. Jadi menjadi keluhan masyarakat ya. Ada masyarakat yang ingin ganti nama, salah penulisan nama, menuakan umur, salah tempat tanggal lahir bulan, beda salah nama orang tua, pindah domisili, zonasi, dan numpang kakak. Nah, ini perlu kami sampaikan juga nih kepada Bapak Ibu Dewan Guru yang hadir pada pertemuan ini. Sering masyarakat mengadu ke kami, Pak, kami disuruh kepala sekolah atau suruh guru suruh mengganti tepat tanggal bulan tahun lahir. Nah, karena nanti tidak bisa ujian atau nanti pada masa usia sekolah tidak umur belum cukup. Nah, ini yang menjadi kendala kami ya. Dalam forum ini kami angkat biar juga kita sama-sama memahami bahwa kami tidak bisa merubah dokumen kependudukan tanpa dasar. Nah, kemarin juga ada yang datang anaknya ingin dituakan umurnya. Kelahiran yang 2010 ingin dituakan jadi 2009. Nah, kata gurunya, tolong Pak kecapil aja minta dirubah. Nah, ini yang menjadi permasalahan yang sering terjadi. Oleh karenanya, kita tidak bisa merubah dokumen kependudukan tanpa dasar. Ya. Oleh karenanya, kenapa tidak bisa merubah Bapak Ibu? Yang paling sederhana adalah kalau kita merubah NIK, tanggal, bulan, dan tahun lahir, itu akan berpengaruh kepada NIK Bapak Ibu. NIK itu tidak berubah. Nah, itu akan menyebabkan nanti struktur NIK dengan tanggal lahir itu tidak sama. Nah, ini yang harus kita perhatikan. Jadi tidak lagi sembarang kita ingin datang, Pak, saya minta tuakan, umurnya dituakan, umurnya dimudahkan. Jadi kita tidak bisa melakukan itu karena aturan yang tidak membolehkan kita. Nah, oleh karenanya, bagaimana nanti Dinas Pendidikan bisa mensikapi ini gitu. Jangan sampai nanti bola panas yang ada permasalahan di pendidikan dilempar ke capil. Nah, ini yang kita tidak hendaki, nanti masyarakatnya kebingungan dan masyarakatnya tidak ada solusi. Di satu sisi kita terbentur dengan aturan-aturan yang ada. Kemudian ini ganti nama Bapak Ibu yang harus kita perhatikan, salah penulisan nama, menuakan umur, nama orang tua salah, pindah domisili, dan numpang kakak ya. Numpang kakak ini kaitan dengan nanti biasanya pada masa mau masuk sekolah. Jadi ini permasalahan-permasalahan yang sering kita hadapi. Nah, kemudian
Kenapa ini saya tampilkan, ini Bapak Ibu ada di kartu keluarga. Nah, harus kita perhatikan juga nama orang tua. Nama orang tua di ijazah itu juga harus sama dengan di kartu keluarga. Nah, banyak ke sini yang orang tuanya beda, salah tulisan, bukan orang tua kandung yang masuk di kartu keluarga. Nah, ini harus kita pelajari betul, Pak. Nanti kita bisa perbaiki dengan dasar yang ada. Oleh karenanya, bagi Bapak Ibu guru, pada saat penerimaan siswa baru harus betul-betul dipastikan dokumen kartu keluarganya itu sudah benar gitu. Dari nama orang tua, kemudian nama yang bersangkutan, tempat bulan dan tahun lahir. Nah, itu betul-betul menjadi perhatian Bapak dan Ibu guru untuk betul-betul datanya sudah valid gitu. Jangan sampai nanti yang bersangkutan sudah masuk sekolah, kemudian namanya salah atau tempat tanggalnya salah, berdampak ke depannya. Nah, ini yang perlu menjadi perhatian di pihak pendidikan juga ya, tolong kita sama-sama kerjasama. Kita tidak bisa merubah dokumen kependudukan tanpa dasar. Nah, ini yang harus kita perhatikan, jangan nanti masyarakat umurnya kurang 1 tahun, diarahkan ke Capil saja minta ganti dokumen kependudukannya. Nah, sementara kami tidak bisa merubah tanpa dasar. Nah, jadi ini berkaitan dengan pendudukan. Dan ini NIK, Bapak Ibu biar diketahui juga, tadi saya sampaikan bahwa NIK ini sifatnya tunggal ya, dan dipakai untuk semua dokumen kependudukan. Oleh karenanya kalau tadi ada yang merubah tahun lahir, ini Bapak Ibu biar diketahui, Bapak Ibu Dewan Guru yang sempat hadir pada forum ini, NIK itu 16 digit ya. Jadi ada 2 digit kode provinsi, 2 digit kode kabupaten, 2 digit kode kecamatan. Kemudian digit berikutnya untuk tanggal lahir, bulan, dan tahun. Baru berikutnya 4 digit sistem. Nah, ini kaitan dengan saya katakan tadi, kalau ada warga yang ingin merubah tahun lahirnya atau tanggal bulan tahunnya, itu akan berkaitan dengan NIK-nya. NIK-nya tidak berubah. Nah, misalnya ada seseorang yang tadi saya katakan ingin mengganti tahunnya dari 2010 ke 2009. Nah, bisa kita ganti Bapak Ibu tahunnya, tetapi NIK-nya tidak berubah. Nah, dampaknya data anak tersebut akan cacat gitu. Nah, ini yang harus kita sama perhatikan bahwa perubahan data ini tidak sederhana seperti dulu. Bukan tidak bisa dirubah, bisa kita rubah, tetapi memang perlu dasar yang harus menjadi pedoman kami. Nah, ini NIK yang perlu ketahui. Dan ini berikutnya terakhir mungkin Pak Romi, ya, kaitan dengan masalah pelayanan KIA. Jadi KIA kita ingin percepat Bapak Ibu. Hari ini kita coba nanti minta kepada seluruh kepala sekolah atau guru yang hadir pada forum ini, nanti coba bantu kami untuk percepatan KIA. Nah, ini KIA ini ya ada undang-undangnya, tadi saya katakan ini ketentuannya di Undang Permendag nomor 2 tahun 2016, ini dasarnya. Jadi untuk anak baru lahir sampai dengan usia 17 tahun untuk orang 1 hari belum menikah, persyaratannya adalah kopi KK, akte kelahiran, KTP orang tua, wali, dan foto warna bagi yang usia 5 tahun ke atas. Pemanfaatannya nanti kita coba perluas ya, Bapak Ibu, kita nanti buat kemitraan dengan pihak ketiga, rumah makan, toko buku, dan tempat rekreasi. Kita ingin kerjasama supaya nanti ada diskon lah bagi yang memiliki KIA. Nah, ini contoh KIA ya Bapak Ibu yang kita terbitkan. Ada yang pakai foto itu 5 tahun, yang di bawah pakai foto itu yang tidak di bawah 5 tahun. Nah, ini beberapa hal yang perlu kami sampaikan dengan KIA. Nah, jadi untuk KIA perlu kami sampaikan juga pada forum ini. Jadi ada beberapa guru ya, kami sudah cetak 36.308 keping. Nah, rencana kami akan mencetak 30.000 nih. Nah, oleh karenanya saya minta nanti kepada seluruh guru-guru nih, guru-guru, Bapak guru dan masuk dari desa, segera sampaikan ke kami Bapak Ibu, dikoordinir persyaratannya, silahkan sampaikan ke kami, nanti kami proses. Persyaratannya tadi yang saya sampaikan ini. Ya, tadi dari SMP 1 Natar, tadi ada Bu Yosefa Juliana, saya lihat ya, dari SD 5 Jatimulyo. Silakan Pak, Ibu, kumpulkan berkasnya dari siswanya, nanti sampaikan ke kami, nanti kapan ke proses ya. Kami proses, buat surat resmi, segera cepat sampaikan ke kami. Ini siapa cepat, dia dapat ini. Nah, karena keterbatasan belangko, kita akan cetak 30.000. Oleh karenanya nanti saya minta kepada jajaran Dinas Pendidikan segera kumpulkan berkasnya ke kami, nanti akan kami proses. Kalaupun nanti ada akte kelahiran yang bermasalah,
itu nanti kita perbaiki. Ya. Jadi ini kita ingin bantuan dari pihak guru-guru yang mengelola pendidikan. Kita ingin percepatan penerbitan KIA karena memang kita masih di bawah standar yang diperintahkan pimpinan harus di atas 20%, kita baru mencapai 10% lebih. Nah, kita ingin percepat ini pencetakan KIA. Kebetulan kami akan targetkan 30.000 kita akan cetak. Nah, mudah-mudahan rencana kami bisa terlaksana. Memang ada kendala yang dialami Bapak Ibu semua, mungkin bagi guru, karena memang wali murid siswa sedang libur. Mungkin ini kendala dalam hal nanti menguruskan berkas ya. Tapi mudah-mudahan dengan teknis tertentu ya masyarakat mengumpulkan dokumen nanti sampaikan ke kami. Termasuk dari desa-desa nih ya. Dan dari desa Pasuruan ini aktif juga bisa hadir di dari desa Tanjung Baru ya, tolong desa Kuripan dan desa yang lain silakan Pak buat surat resmi ajukan ke kami untuk membuat kartu identitas anak ya. Jadi identitas anak nanti kita proses, buat rekapnya, buat pengantarnya, nanti kami proses dan nanti kalau sudah jadi kita informasikan dan Bapak Ibu tinggal mengambil. Dan sekali lagi kepengurusannya tidak ada biaya Bapak Ibu ya. Saya minta ini kita gratiskan, tidak ada biaya. Oleh karenanya segera secepat mungkin sampaikan berkasnya ke kami, nanti kami proses. Jadi sementara itu Pak Romi yang bisa saya sampaikan kaitan dengan masalah pelayanan kami. Jadi sekali lagi pelayanan kependudukan itu adalah sifatnya pelayanan publik yang hanya kami yang bisa melakukan pelayanan. Dan kenapa tidak kita limpahkan? Memang tidak ada kewenangan, tidak aturan yang melarang untuk melimpahkan dan kami sudah berupaya untuk pendekatan. Kemudian masalah rentang kendali tadi kita sudah coba pendekatan pelayanan keliling kepada masyarakat, tinggal memanfaatkan. Insya Allah nanti ke depan kita siapkan beberapa kecamatan untuk pelayanan. Kemudian untuk KIA, saya tantang tanda kutip ini para guru, para sekolah, silakan ajukan berkas ke kami proses ya, secepatnya kami proses. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa cepat mengumpulkan berkas, nanti akan kami proses dan akan kami coba nanti kirimkan kepada kepada sekolahnya. Jadi kayak memang kendala kami adalah karena COVID ini Bapak Ibu ya, Bapak Ibu guru. Tadinya kami ingin turun ke sekolah-sekolah, tapi sekolah juga libur. Nah itu yang menjadi kendala kami. Tapi sekarang kita coba ubah strateginya. Saya minta bantuan Bapak Ibu guru ya, kepala sekolah yang hadir pada forum ini. Nanti udah tercatat di kita ini data-data pihak sekolah. Nanti kita prioritaskan. Bapak Ibu minta berapa SD SMP 1 Natar, minta berapa keping KIA, nanti kita cetakin. Mau 300 keping KIA, 500 keping KIA, kita siapkan belangkonya. Asal secepatnya kirim ke kita, termasuk tadi ya SMP 3 Palas juga setelah hadir tadi. Silakan Bapak Ibu dari kepala sekolah SMP 3 Palas, kumpulkan berkasnya, bawa ke kami. Nanti kami proses KIA-nya secepatnya. Persyaratan tadi makin cepat makin baik untuk kelengkapan proses KIA. Jadi itu Pak Romi yang bisa sampaikan. Mungkin ada beberapa hal yang bisa didiskusikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kadis Lampung Selatan atas pencerahannya. Sebelum kita mendengarkan tantangan yang sudah dilemparkan oleh Pak Kadis terhadap rekan-rekan dari pendidikan baik SD, SMP yang sudah bergabung di DMM ini, terlebih dahulu ini ada pertanyaan Pak dari Rita OP Bakauni. Tapi karena agak panjang, saya panggil Bu Rita untuk menyampaikan secara langsung ke Pak Kadis terkait permasalahan yang dihadapi oleh Bu Rita dari Bakauni. Silakan Bu Rita. Silakan Bu Rita. Halo. Ya, silakan Bu Rita, sampaikan permasalahan yang sudah disampaikan di chat langsung kepada Pak Kadis untuk bisa mendapatkan solusinya. Silakan Bu Rita. Halo. Ya, halo silakan. Kedengeran sih? Kami halo, mendengar Pak. suara, ya, kami mendengar suara Ibu dengan jelas. Silakan Ibu sampaikan, Bu. Iya Pak, mau mengajukan beberapa pertanyaan berkenaan dengan pelayanan kami di kecamatan. Ya Bu.
Ya, kemarin contohnya kemarin ada warga ibu-ibu sama bawa anak kecil minta tolong di sini untuk mengurus kepindahan dia, Pak, karena dia udah sekitar 3 tahunan di sini. Pas saya cek, dia ternyata warga Lampung Barat apa Lampung Timur gitu, Pak. Iya, Bu, iya. Untuk saya sih udah pastikan kalau memang dia orang yang tidak mampu dengan suami yang seorang buruh gitu. Jadi apakah kita bisa membantu gitu Pak atau gimana gitu. Iya. Sedangkan dia hanya berbekal dasarnya surat keterangan pindah yang dari kelurahan dari asal dia dengan Ya, silakan Pak Kadis, apa yang dialami oleh Bu Rita terkait dengan bantuan terhadap warga yang ingin pindah tetapi mengalami kendala-kendala tertentu. Silakan Pak Kadis. Baik, terima kasih Bu Rita nih udah membantu saya juga di kecamatan ya untuk pelayanan. Jadi intinya Bu, kita bisa bantu Bu ya, pelayanan seperti itu memang dimungkinkan. Nanti kami pelayanan daring ya, melalui online nanti dengan Dukcapil daerah asalnya. Jadi Bu Rita berkasnya simpan saja, diterima berkasnya, nanti bisa Bu Rita ke Capil ya. Karena memang tugas kita salah satunya itu. Nanti kita coba komunikasikan dengan daerah asal, ya kita minta untuk nanti kita buat surat untuk niknya dilepas. Jadi mungkin nanti banyak Bu Rita ya kasus-kasus seperti ini yang terjadi di kita juga. Jadi memang dalam undang-undang dibolehkan kita untuk proses pindah secara daring ya, secara daring ini memang aturan dibolehkan. Dan sekali lagi silakan Bu Rita untuk membantu masyarakat seperti itu. Nah kemudian saya juga ada pertanyaan Bu Rita nih menyangkut KIA ya saya lihat ya. Iya untuk KIA silakan aja Bu ya, silakan aja Ibu koordinir masyarakat karena kita di kecamatan kan mungkin dari beberapa desa tuh. Nah silakan aja. Nah, kalau bisa ada 10, Ibu nanti buat surat resmi dari Pak Camatnya, tugas ke sini. Nah, nanti naikkan ke meja saya, nanti ke staf saya, nanti kita proses. Jadi intinya pelayanan seperti itu tetap harus kita layani, Bu, nanti kita tetap proses di sini. Jadi ibarat air mengalir saja, nanti kalau ada 10 atau 20 dari Bakau, silakan bawa ke kami ke kabupaten. Jadi pelayanan tetap berjalan. Dan sekali lagi nanti kalau pengurus ke kabupaten juga kita minta surat tugas dari Ibu yang resmi ya Bu ya, nanti biar ini. Ya, mungkin itu ya Bu ya. Oke, baik. Terima kasih Bu Rita. Ya, mungkin Ibu Rita malah bisa ngambil 30.000 semuanya ya Bu Rita ya. Kianya dihabisin sama Bakauni semua. Baik Bu Rita. Terima kasih. Mohon izin Pak, berikut ini terkait dengan materi yang sudah disampaikan oleh Pak Kadis. Ini pertanyaan dari Desta, Pak. Dari Desta, Assalamualaikum. Usulan dari warga memohon untuk belangko KK dan akta diajukan seperti dulu. Maksudnya menggunakan security printing kali ya Pak ya. Karena belangko yang sekarang sangat rentan tertukar dengan fotokopian. Karena dokumen KK dan akta itu sangat penting bagi kami Pak. Terima kasih. Silakan ditanggapi Pak Kadis. Ya, baik Bu. Jadi memang secara aturan kita sudah berubah Bu ininya, format penggunaan belangkonya. Jadi memang secara aturan kita sudah memiliki kertas APS A4. Nah, memang banyak kendala yang dihadapi. Berkasnya asli, tiba-tiba kita coret-coret Bu gitu, karena dia sama dengan itu. Nah, oleh karenanya solusinya seperti akte kelahiran ya Bu ya. Itu tolong segera dilaminating karena itu kan seumur hidup Bu dia. Kalau akte kelahiran itu laminating termasuk juga kartu keluarga ya, kalau bisa langsung dilaminating biar dia tidak rusak atau tertukar. Nah itu yang harus dilakukan langkah-langkah. Jadi kalau kembali ke seperti dulu secara aturan tidak memungkinkan Bu, kita harus pakai kertas putih karena arahnya Bu, kertas putih itu sekarang sudah bisa cetak mandiri Bu gitu. Jadi Ibu bisa cetak di rumah pelayanan dokumen kependudukan. Itu arah kertas putih itu adalah kita bisa cetak mandiri. Nah, yang penting dokumen itu nomornya Bu, nomornya itu ada terregistrasi di Dukcapil. Nah, kalau ada masukan untuk kertas
sugar printing saat ini ya aturannya harus pakai A4. Tapi nggak tahu nanti Bu kalau ke depan. Tapi sepertinya kertas putih ini akan tetap Bu, karena ke depan pelayanan kependudukan ini tidak hanya harus ke capil, tapi nanti bisa pelayanan di rumah, dicetak di rumah. Nah itu mungkin yang perlu saya sampaikan, memang rentan, Pak Romi memang rentan, masyarakat kadang-kadang kami juga suka salah, udah coret-coret tiba-tiba asli gitu kan. Oleh karenanya kami sarankan langsung kita suruh laminating, terutama akte kelahiran Pak Romi. Terutama akte kelahiran. Kalau itu kan seumur hidup Pak. Ya. Nah, seumur hidup yang dokumen itu. Nah, untuk akte yang lain seperti dokumen-dokumen surat KK, mungkin bisa juga dilaminating untuk menjaga keasliannya. Mungkin itu ya Pak, Bu Rini. Baik, ya terima kasih Pak Kadis. Berikut Pak, saya akan menyapa rekan kita dari Desa Rawa Selapan Pak, terkait dengan dipakainya link pakai oli dengan smart village mereka. Saya mau dengar secara langsung dari Desa Rawa Selapan. Silakan disampaikan target-target yang mau dicapai terkait disangkutkannya link pakai oli ke smart village dari Desa Rawa Selapan. Silakan rekan dari Desa Rawa Selapan. Desa Rawa Selapan, silakan. Silakan Ibu, di-unmute dulu Bu. Halo, Desa Rawa Selapan. Oke, sepertinya masih malu-malu. Gimana Desa? Silakan, Desa Rawa Selapan. Terkait pakai oli mau dilingkan ke smart village-nya. Silakan. Oh ya. Link pakai oli ini kan mohon izin untuk kita tempel di smart village desa supaya nanti masyarakat bisa membuka akses itu bisa mau layanan online pakai yang ke Oke. Yang nggak capil langsung bisa buka gitu. Ya, oke. Baik, silakan Pak Kadis, tanggapannya diperbolehkan atau malah kita bantu secara penuh terkait maunya dari Desa Rawa Selapan semakin membumikan pakai oli punyanya Lamsel. Silakan Pak Kadis. Baik, terima kasih. Desa Rawa Selapan ini aktif juga nih di DMM kita. Jadi nanti idenya kita diskusikan Pak ya dari teknisnya, karena memang ada programnya provinsi Pak Romi, beberapa desa yang menjadi smart village gitu ya. Jadi program provinsi pengembangan IT di desa itu ini memang harus kita sinergikan nanti nih. Bahkan rencana Pak Dirjen nanti akan ada siak desa kan. Itu juga mungkin nanti akan ke sana. Nanti insya Allah nanti dari Selapan kita diskusikan secara teknisnya ya. Namun perlu saya sampaikan juga Pak Romi untuk masalah pakai oli ini, memang ada keinginan aparat desa itu satu handphone untuk melayani beberapa masyarakat. Saya bilang ini kita tidak perlu layani seperti itu. Nah kalau Bapak mau, kata saya gitu, masyarakat itu kan pasti punya handphone. Nah fasilitasi saja cara uploadnya. Karena nanti ada notifikasinya ke handphone yang bersangkutan gitu. Ya, baik. Jangan sampai satu handphone nanti notifikasi untuk beberapa dokumen. Nah kita jaganya jangan sampai nanti ada masyarakat yang nakal Pak Romi. Ya. Nah dia coba handphone dia coba semua tampung punya warga kan, ya, sementara dia bukan siapa-siapa tuh, bahasanya calok lah kita takutnya gitu. Iya. Nah, makanya masih kita batasi. Ya, saya bilang dengan aparat desa itu Bapak silakan saja bantu masyarakatnya pakai handphone masyarakatnya. Nah, kan masyarakat rata punya handphone tuh apa punya kakaknya atau punya anaknya kan pasti punya dia. Ya, dibantulah gitu. Karena kalau satu nomor masuk 3-4 kali juga kita tidak layani Pak Romi gitu. Betul. Itu yang kita jaganya, jangan sampai nanti calok lah tanda kutipnya dia memanfaatkan IT ini. Nah, dia ini tinggal ngambil ke kabupaten. Jadi untuk Rawa Selapan nanti kita diskusikan Pak ya secara teknis. Memang ke depan yang akan kita seperti itu gitu. Semoga kita bisa lebih mudah lagi pelayanannya dia. Oke, baik. Terima kasih. Ya, terima kasih rekan dari Desa Rawa Selatan. Jadi mungkin karena kondisi sekarang ya Pak. Jadi calonnya juga sudah milenial dan digital. Iya.
Baik, sekarang kita masuk ke rekan-rekan yang ada di dunia pendidikan. Yang pertama nih yang paling ramai dari SDN 5 Jatimulyo. Saya pengen dengar secara langsung dari salah satu rekan dari SDN Jatimulyo terkait tantangan yang disampaikan oleh Pak Kadis terkait berapa banyak sanggupnya untuk dicetakkan kianya. Dan ini yang paling agak rame ID Ina Triana. Nah, silakan Ibu. Silakan. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar Ibu, kalau di ruangan itu ada 2 device, satunya agak dijauhan. Ya Pak, kebetulan ini banyak teman-teman guru yang sedang menonton ini Pak. Iya, ya. Atau suara yang device yang lain dikecilkan atau dihilangkan suaranya. Ya, silakan. Siap. Bu Triana. Ya Pak, terima kasih banyak. Kami sudah mendapatkan informasi terutama mengenai pembuatan kartu identitas anak untuk anak didik kami. Mengenai masalah persyaratannya ini akan kami lakukan secara kolektif agar anak didik mengumpulkan semua persyaratan yang sudah dijelaskan tadi. Harapan kami mudah-mudahan proses pembuatannya tidak sulit sehingga anak-anak bisa mendapatkan kartu identitas anaknya dengan lebih cepat, begitu Pak. Ya. Silakan Pak Kadis ditanggapi Pak. Baik Bu, terima kasih Bu ya dengan teman-teman nih Bu Triana dari SD 5. Intinya gini Bu, kita siap untuk percepatan karena tugas kami mencetak sebanyak mungkin ini Bu. Jadi kalau dari Ibu nggak masuk, kita juga nggak bisa kerja. Nah, jadi nanti Ibu tolong kolektifkan saja berkasnya. Ada berapa siswa Bu di tempat Ibu? 1 sampai kelas 6-nya. Siswanya. Iya. Coba saya tanya mau berapa Bu? Berapa? Hampir 500 siswa Pak. Ya udah, kalau Ibu sanggup 500, kita siapkan 500, kita cetakkan 500. Tapi berkasnya cepat. Terima kasih. Nah, Ibu bawa dulu mungkin 50 Bu. Bawa dulu 50, jangan usah 500 sekaligus. Nanti Bu buat surat tertulis. Buat surat tertulis Bu ya. Nanti persyaratan kan tahu tadi Bu ya. Persyaratan kan tahu tadi. Nanti kalau ada data yang bermasalah, kakaknya bermasalah, kita ganti kakaknya aktenya kita perbaiki. Nanti ada tulisan juga yang pending. Nanti kita perbaiki. Itu tujuannya Bu, data penduduk kakak itu bisa valid nanti ketahuan. Kalau bermasalah ketahuan, aktenya harus kita ganti nanti Bu. Jadi nanti kalau kakaknya bermasalah, kakaknya kita ganti. Kalau aktenya bermasalah, aktenya kita perbaiki. Nanti baru cetak KIA. Jadi fotonya 4x6 ya Bu ya. Nah, kalau kata Ibu 5, kalau Ibu bisa masukkan cepat jadi insya Allah Bu ya. Nah, kita cepat. Karena saya harus nghabiskan 30.000 nih, banyak nih Bu. Nanti Ibu tinggal ke nomor telepon, bawa 50, bawa 30, bawa 50 gitu. Jangan nunggu 500 nanti nggak kumpul-kumpul itu. Iya, bertahap aja. Silakan nanti siapa ke Kalianda, titip. Nanti kalau bisa gini Bu, masukkan 50. Nanti begitu Ibu udah jadi, Ibu bawa lagi yang baru, ambil gitu. Nah, jadi pulang dari Kalianda nggak tangan hampa Bu. Ya saya senang nih Bu kalau gini gitu ya. Jadi tolong bantu saya juga gitu. Nanti begitu aja Ibu masukin ngambil gitu. Biayanya gratis ya Bu ya. Jangan diminta biaya nanti nggak salah ya. Nah Pak, saya mau nanya juga biar lebih jelas untuk pengiriman pemberkasannya itu kira-kira langsung ke mana ya Pak? Ke kecamatan? Ibu bisa titip kecamatan atau ada yang ke Kalianda lebih bagus. Atau petugas kecamatan bisa. Nggak apa-apa, mau titip orang kecamatan boleh. Kan ada staf saya di Kecamatan Jati Agung itu Bu. Ya. Nah bisa titip mereka boleh. Atau ada yang ke Kalianda, guru boleh. Yang penting dia direkap oleh Ibu daftarnya, nanti ketahuan kan mana-mana bermasalah, mana yang tidak gitu. Untuk kontrolnya. Untuk kontrolnya. Jadi nanti Ibu bawa 50 ke Kalianda. Nah, udah jadi nanti kita kasih kabar, Bu ini jadi. Nah, Ibu bawa lagi yang baru dari sekolah, ambil yang sudah jadi gitu. Jadi ke Kaliandanya nggak tangan kosong pulangnya Bu. Iya Pak. Jadi kita tunggu ya Bu ya. Kita tunggu berkasnya ya Bu ya. Jadi kami bisa langsung ke Kalianda ya Pak ya? Ya boleh, ke Kalianda boleh. Ke Kalianda bagus, kalau ke kecamatan kan nanti kan waktu lagi.
Nah, terserah, Iya, kan guru-guru banyak tuh, atau ini titip dengan siapa boleh. Nanti kita, yang penting ada pengantar resminya Bu ya. Atau ada Oh orang iya, warga yang mau ke Kalianda silakan. Ada orang desa mau ke Kalianda silakan. Nggak apa-apa titip, nanti yang penting ada surat resminya. Nah, tinggal ke nomor telepon yang bisa dihubungi Bu ininya. iya nanti ditelepon. Ya, Iya. baik. Jadi Terima begitu kasih. Bu Ina. Iya. Sangat membantu. Ya, Waalaikumsalam. Tersampaikan ya Bu ya. Jadi dari SD 5 Jatimulyo sepertinya sangat antusias sekali untuk membantu dan menerima tantangan dari Pak Kadis Lampung Selatan. Cuman agak keder juga, begitu dikasih 500 kaget Pak Kadisnya. Ya, Pak. Nah, mungkin karena ketersediaan alat ya Bu ya. Karena memang ketersediaan alat kami untuk mencetak terbatas, takutnya penumpukannya terlalu tinggi, lebih baik kita bertahap. Kalau sehari 50 mah kayaknya selesai dengan Selesai lampu. Pak, selesai kalau 50. Iya benar. Jadi secara bertahap kita tuntaskan. Iya. Terima kasih Bu Ina, terima kasih dari kawan-kawan dari SDN 5 Jatimulyo. Sukses selalu dan terima kasih atas pengabdiannya yang tiada henti untuk selalu berusaha mencerdaskan anak-anak bangsa. Berikut kita akan coba dengarkan lagi rekan kita dari Kecamatan Kalianda, Rizky dari Kecamatan Kalianda. Kita coba dengar, siapa tahu juga bisa menerima tantangan dari Pak Kadis Lampung Selatan tentang akan dihabiskannya 30 keping KIA. Silakan Bang Rizky. Ada SMP 1 Natar itu kayaknya Pak, coba Pak. Ya Pak. SMP 1 Natar ya Pak. Kita SMP coba. 1 Natar. Masih aktif nggak dia? Oh nggak ada Pak, tinggal SMP 3 Palas. Tapi Coba saya, Pak. ya tapi Palas nggak apa Pak? Sri Wahyuni. Sri Wahyuni. Ibu Sri Wahyuni dari SMP 3 Palas, silakan Ibu. Sri Wahyuni dari SMP 3 Palas. Natar udah keluar ya, ada lagi. Ada cuman lagi nggak on. Atau dari rekan SD 2 Candi. Candi Mas. Ya, halo Pak. Ya, Sri Wahyuni, silakan Ibu dari SMP 2. Silakan Ibu. SMP 3 Palas, Pak. SMP 3, maaf ya. SMP 3 Palas. Silakan Ibu terkait tantangan untuk pencetakan KIA. Nah, silakan, atau ada permasalahan apa terkait dengan Dukcapil, silakan langsung disampaikan Bu. Silakan Bu Sri. Ya, terima kasih Pak. Jadi begini, kebetulan saya operator Dapodik dari SMP 3 Palas. Iya. Jadi ini kebanyakan kan gini, sekarang kan apa Pak, antara NIK itu kan harus terintegrasi antara Dapodik dengan Capil. Ya. Nah, ternyata itu tuh ini Pak, ada beberapa yang dia itu tidak sama gitu antara Capil dengan yang di Dapodik. Tapi setelah saya cek di kakaknya, itu tuh sudah benar saya input di Dapodiknya. Nah, itu bagaimana Pak? Ya. Oke, silakan Pak Kadis, permasalahan dulu. Baik Bu Sri Wahyuni, terima kasih. Coba nanti data-data seperti itu Bu ya. Ya. Ibu bisa, nggak usah ke Kalianda, pakai online kita bisa Bu, ke update data itu ya bisa. Ya. Atau mau ke Kalianda juga boleh, bawa berkasnya, nanti kita cek di konsolidasi kita gitu. Karena kemarin juga ada Berarti seperti bawa, itu. Bawa kakak kartu ya Pak keluarga, ya? Ya kakak, KTP-nya bawa ya, dibawa ke kita, nanti kita ya kalau nggak pakai oli tadi Bu, akses pakai oli, Ibu nggak urus ke sini, kan ada tuh di online kita. Nah, konsolidasi data. Nah, jadi daripada Ibu jauh-jauh ke sini, kan lagi COVID nih Bu, nanti bahaya. Nah, Ibu kirim aja, nanti langsung petugas konsolidasi saya langsung update datanya. Kemarin juga ada tuh, itu malah jenis kelamin Bu, ketuker di itunya perempuan, di sistemnya di laki-laki. Alhamdulillah 2 hari udah clear gitu. Jadi masuk datanya seperti itu Bu ya. Jadi Ibu bisa ke sini atau melalui pakai online aja Bu, data bermasalah. Nanti kalau datanya kurang bisa kita inikan. Nah, kemudian yang kedua tadi Bu, siap nggak itu Ibu buat KIA tuh siswanya kelas 1, kelas 2? Kita tunggu Bu. Ya, insya Allah siap Pak. Ya. Nanti Ibu, Ya. nah Ibu siapnya berapa gitu, nanti saya siapin belangkonya untuk sekolah Ibu.
Kalau siswanya semuanya 262. Ya udah, Tapi ya kan terus bertahap ya Pak. bertahap. Maksud saya secepatnya biar kita proses. Persyaratan tadi kan Bu udah tahu ya Bu ya? Iya Pak. Persyaratannya. Sudah. Ya Ibu catat nanti kalau ada kakak yang bermasalah ketahuan di kita Bu. Ada akte bermasalah ketahuan di kita, nanti kita perbaiki. Ibu buat daftar, nanti segera kirim ke kami Bu. Ya biar kita juga nanti staf ini nganggur Bu. Ada operator saya itu tugas kakak 2 orang, 3 orang Bu akte khusus Kia. Nanti kalau nggak ada kerjaan itu dia nganggur. Nah kalau banyak gini kan dia bisa kerja terus Bu ininya. Benar. Ya Bu, ya Bu ya. Terima kasih Pak. Ya Bu ya. Ya, mohon izin Pak Kadis terkait dengan persyaratan ada dari Bu Yeti Nuryanti menanyakan kembali terkait dengan persyaratan dari KIA tersebut Pak. Mohon untuk diulang kembali Pak. Ya tadi persyaratannya pertama kartu keluarga Pak ya. Kartu keluarga, kemudian itu akte kelahiran. Nah kalau belum punya akte kelahiran kita buatkan dulu akte kelahirannya nanti. Nah, kita buat akte kelahiran dulu. Kemudian nanti bagi anak yang usia 5 tahun ke atas pakai pas foto 4x6 berwarna ya Bu ya. Berwarna. Kemudian bagi yang KTP orang tuanya biar nanti sekalian datanya bisa valid ya. KTP fotokopi orang tuanya. Jadi KTP-nya jangan dipotong kecil-kecil ya Bu ya, dijadikan satu aja, satu lembar. Biar nggak kececer gitu berkasnya dia. Jadi persyaratannya itu Bu, persyaratannya kalau perorangan silakan, tapi saya berharap bisa kolektif saja per sekolah gitu. Karena sekarang ini kan kalau ada dari Ibu Sri tadi 250 ke sini kan ramai juga kantor saya Bu, takut juga saya. Nah kalau per orang kolektif kan saya 1 orang aja yang datang ke sini Bu. Nanti kita kasih kabar kalau sudah jadi Bu. Sementara itu Pak Romi persyaratannya Pak Romi. Baik Pak, terima kasih. Bapak Ibu warga Lampung Selatan yang saya hormati. Itu ada beberapa hal kita sudah dengar dari rekan kita dari SMP, kemudian dari SD. Ini ada juga dari SD 2N Kecapi. Saya panggil SDN 2 Kecapi. Ya, silakan Bu. Halo. SDN 2 Kecapi, silakan. Maaf. Halo, SDN 2 Kecapi. SDN 2 Kecapi. Oke, sepertinya tidak mau. Oke, baik Pak, Bapak Ibu warga dari Lampung Selatan yang berbahagia. Mengingat hari ini adalah hari Jumat, waktu yang sangat terbatas sekali. Jadi sepertinya untuk menyapa harus segera kita akhiri karena untuk Jumat ini pada pukul 11.45. Mohon izin Pak. Terkait satu lagi dari Bu Rita nih selalu nanya. Terakhir mungkin pertanyaan yang bisa dijawab oleh Pak Kadis terkait perubahan foto Pak. Yang semula belum berhijab sekarang akan minta perubahan berhijab. Silakan Pak Kadis. Ya, baik Pak Romi, Bu Rita. Jadi memang memungkinkan Pak ya untuk diganti. Tetapi kita belum pelayanan itu dulu Pak Romi. Karena kalau kita buka pelayanan dan aksesnya dibuka, ini banyak betul masyarakat yang untuk mengganti foto ya. Ini kemungkinan kita masih tugas berikutnya lah nanti ya kalau udah memungkinkan kita coba pelayani seperti itu. Jadi intinya bisa dirubah, tapi saat ini kita belum pelayanan itu dulu Pak Romi. Oke, baik. Jadi begitu ya Bu Rita dan warga Lampung Selatan yang berbahagia. Untuk pergantian itu bisa, tapi karena kondisi saat ini ada yang lebih urgent, maka kegiatan tersebut masih kita tunda sementara dulu. Baik Bapak Ibu warga Lampung Selatan, mohon izin Pak Kadis kita masuk ke sesi terakhir yaitu closing statement. Pertama, kita mintakan kepada Pak Ketua Forum, Pak Ketut Partayasa, untuk melakukan closing statement bagi warga Lampung Selatan. Kepada Pak Ketua Forum dan sekaligus juga Kadis Dukcapil Kabupaten Persawaran, kami persilahkan, Pak. Terima kasih Pak Romi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak PJ Lampung, Pak Kepala Dinas Provinsi Pak Ahmad Saifullah,
Wabil khusus Saibul Hajat, Pak Edi, Kadis Capil Kabupaten Lampung Selatan, dan teman-teman kepala dinas, stakeholder lainnya, dan para peserta PIKON pada hari ini dalam rangka Dukcapil menyapa masyarakat Kabupaten Lampung Selatan. Menyimak apa yang disampaikan oleh Pak Edi dan beberapa pertanyaan, ada hal-hal yang perlu saya sampaikan. Biasa secara umum dapat beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Wabil khusus ini saya sampaikan kepada yang hadir, para kepala desa atau kepala PEKON serta jajaran, dan beberapa stakeholder wabil khusus BPJS. Yang pertama untuk para kepala desa, ada beberapa hal yang belum menjadi perhatian, antara lain sering-seringlah mengecek KK, karena KK itu adalah merupakan sumber daripada segala sumber data. Yang kedua, hati-hati merubah elemen data kalau tidak sesuai dengan dokumen yang sah dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, seperti menambah nama, merubah nama, berbeda dengan ijazah. Nah, terus berikutnya, secara umum agar Bapak Ibu peserta PIKON DMM ini yang dapat untuk menjadi perhatian, umpamanya ada NIK KTP dan KK tidak terbaca. Umpamanya ada NIK KTP dan KK tidak terbaca, agar menyampaikan kepada call center atau online pakai oli yang disampaikan oleh Pak Kadis Lampung Selatan, tidak perlu datang. Contoh, NIK KTP elektronik dan NIK KK sama tapi tidak terbaca. Akan segera diproses oleh Pak Kadis Lampung Selatan untuk diteruskan dikonsolidasi ke pusat dengan memakan waktu 1 kali 24 jam atau paling lama 3 hari. Ini tidak perlu Bapak Ibu untuk datang. Ini para kepala desa, kepala PEKON atau lurah untuk memahami hal ini agar warganya boleh dikatakan muaranya memberikan laporan kepada kepala desa. Nanti kepala desa menindaklanjuti kepada kepala dinas atau Disduk Capil Kabupaten Lampung Selatan. Itu yang kedua. Yang ketiga, pengurusan akte kelahiran itu dengan kebijakan Bapak Dirjen, sebagaimana Permendagri atau Perpres, mohon maaf, 96/2018, bahwa pada intinya pengurusan KTP elektronik itu, mohon maaf, pengurusan akte kelahiran itu adalah harus melampirkan surat nikah. Tapi saat ini sudah diambil langkah-langkah kebijakan oleh Bapak Dirjen, kebijakan strategis, dan sudah ditindaklanjuti oleh Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Sulawesi dan juga wabil khusus sudah ditindaklanjuti Kadis Capil Lampung Selatan dengan membuat SPTJM. Jadi Bapak Ibu kalau yang nikah menurut agama, anaknya tetap bisa kita keluarkan akte kelahiran. Itu barangkali secara umum yang dapat saya sampaikan. Jadi apa yang sudah disampaikan oleh Pak Kadis Lampung Selatan, semua itu karena muaranya adalah pelayanan admin dukni ada di masyarakat, ujung tombaknya ada di teman-teman para kepala desa, para kepala PEKON, para lurah, agar dapat sering-sering melakukan koordinasi secara bersinergi dengan Disduk Capil Kabupaten setempat, dalam hal ini Kabupaten Lampung Selatan. Apalagi Lampung Selatan ini kalau tidak salah sudah punya OPT, itu lebih pendek lagi rentang kendalinya. Terus berikutnya, dari apa yang disampaikan oleh Pak Edi, dari beberapa masyarakat, semua kita komitmen dalam pelayanan admin duk ini adalah pelayanan kepada masyarakat yang cepat, tepat, akurat, adaptif, dan terukur. Intinya adalah tidak ada kata-kata lain, termasuk Pak Kadis Lampung Selatan, adalah untuk membahagiakan masyarakat. Barangkali itu closing statement yang dapat saya sampaikan secara umum. Mudah-mudahan DMM yang telah dilaksanakan oleh Kabupaten Lampung Selatan dapat diikuti dengan sebaik-baiknya, dapat dipahami dengan sebaik-baiknya,
sebaiknya agar dapat kita ke depan sama-sama lebih mempercepat, lebih memberikan pelayanan administrasi kependudukan. Apalah artinya Disduk Capil kalau tidak dibantu oleh para kepala desa, para kon secara proaktif. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Lebih kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ketua Forum dan sekaligus juga Pak Kadis Dukcapil Kabupaten Pesawaran. Berikut kita akan dengarkan closing statement dari Pak PJ Lampung dan sekaligus juga Sekretaris Wilayah 1 Disdukcapil se-Wilayah Sumatera dan juga sekaligus Sekretaris secara nasional untuk Disdukcapil seluruh Indonesia. Kepada Pak Ahmad Ridwan, kami persilakan Pak. Pak Ahmad Ridwan. Izin Pak Ahmad Ridwan. Oke, baik, kita simpan sebentar Pak Ahmad Ridwan. Berikut kita akan dengarkan closing statement dari Pak Kadis Dukcapil Provinsi Lampung. Pak Ahmad Saipullah, Sarjana Hukum, dipersilakan Pak. Baik, terima kasih Pak Romi. Ini pos kawakannya untuk seprovinsi Lampung ini. Pak Edi selaku penyelenggara Dukcapil menyapa masyarakat Kadis Dukcapil Kabupaten Lampung Selatan. Terima kasih. Saya walaupun sambil ada tugas juga menyimak, dan tadi sebetulnya sebelum dikomentari Pak Romi saya langsung tertawa juga. Pada waktu ditantang tadi kepala sekolah SD itu langsung bawa langsung siap 500. Wah, langsung Pak Edi dengan siapnya tapi langsung turun 10%. Tapi memang itulah mekanisme, karena kan juga memang boleh mungkin dibawa ya Pak Edi ya. Sebanyak 500 itu hanya kan tidak bisa langsung saat itu, ada dibagi beberapa hari. Namun demikian saya apresiasi terhadap tadi dari sekolah, kemudian desa-desa dengan pertanyaan-pertanyaan yang ada, dan mudah-mudahan inilah arti daripada Dukcapil menyapa masyarakat. Setidak-tidaknya permasalahan-permasalahan yang terjadi, ini permasalahan-permasalahan birokrasi antara stakeholder terkait yang memang ingin memfasilitasi, ingin mengkoordinir kepentingan masyarakat berkaitan dengan penyelenggaraan Adminduk ini, disinilah bertemu. Pertemuan ini jangan hanya sekedar di dalam Zoom meeting ini. Mudah-mudahan nanti menjadikan duta-duta kami, duta-duta Dukcapil untuk menyapa masyarakat lainnya secara langsung. Jadi kehadiran Bapak Ibu dari Pokon atau desa, kemudian sekolah-sekolah ini menjadi duta-duta kami sehingga sama-sama kita membahagiakan masyarakat. Kita sebagai aparatur negara ini, kita sebagai aparatur pemerintah ini, tidak lain dalam mengabdi kepada bangsa dan negara adalah demi pelayanan terhadap publik, pelayanan terhadap masyarakat untuk membahagiakan masyarakat. Karena identitas penduduk itu penting bagi masyarakat, termasuk untuk kepentingan birokrasi kita. Saya kira itu. Apresiasi Pak Edi, terima kasih Bapak Ibu tadi kepala desa, sekolah, dan tadi ada BPJS dan hal-hal lain yang stakeholder terkait. Terima kasih atas kehadirannya. Mudah-mudahan ini menjadikan inspirasi bagi kami jajaran Disdukcapil seprovinsi Lampung juga. Dari Kabupaten Lampung Selatan ini hadir dan membawa berkah kepada seluruh Disdukcapil seprovinsi Lampung. Demikian dari saya. Apresiasi, terima kasih Pak Edi penyelenggarannya, itu perangkat ada Pak Paulus ini yang selalu terus ini pendataannya ada di beliau ini Pak Paulus ini. Terima kasih, silakan dilanjut dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun. Terima kasih Pak Kadis Dukcapil Provinsi Lampung, Pak Ahmad Saipullah.
Berikut kita akan dengarkan closing statement dari Pak PJ Lampung, Pak Ahmad Ridwan, dan sekaligus juga selaku Sekretaris Nasional di Dukcapil se-Indonesia. Dipersilakan Pak Ahmad Ridwan. Baik, terima kasih Pak Romi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sudah mengikuti, tadi kami sampaikan dari awal beberapa DMM ini yang sangat penting bagi semua masyarakat. Mohon maaf sebelumnya, saya karena kesibukan ini, karena nanti ini jam 11, jam 1 rapat, data paparan Pak Dirjen, baik tingkat provinsi maupun nanti ranking tingkat nasional per kabupaten. 514 khusus untuk rekaman, 514 untuk akte kelahiran nanti disandingkan seluruh nasional. Ini saya yang buat, makanya ini wirawiri. Saya tidak bisa mengikuti, duduk mendengarkan kayak seperti biasanya. Mohon maaf Pak Kadis Dukcapil Lampung Selatan dengan Pak Kadis Provinsi beserta Pak Ketua Forum. Bapak Ibu, masyarakat DMM, masyarakat Lampung Selatan yang telah mengikuti DMM ini dari awal sampai sekarang terakhir, ini berjalan kurang lebih hampir 1 jam, saya lihat 2 jam dengan baik, sepintas tadi saya mendengarkan. Silakan apabila masyarakat dan belum diselesaikan terkait dokumen kependudukan teknis di lapangan, silakan hubungi jajaran Dukcapil Lampung Selatan. Tolong Pak Kadis Dukcapil Lampung Selatan, Pak Edi, ditindaklanjuti yang disampaikan DMM pertama, kedua, dan ketiga ini, dokumen apa aja yang belum selesai bagi masyarakat yang ada di Lampung Selatan. Saya lihat untuk Lampung Selatan, alhamdulillah pelayanannya bukan 1 titik. Kalau enggak salah sudah 4 atau 5 titik ya Pak Kadis ya. Artinya ada di Natar, di Bandar Lampung itu, perbatasan Bandar Lampung itu ada 3 atau 4. Sehingga masyarakat yang jauh, artinya di Natar atau di Tanjung apa ya, saya lupa itu. Tanjung Bintang Pak. Tanjung Bintang. Tanjung Pinang. Artinya nggak perlu kita jalan atau menuju ke Lampung Selatan Kalianda. Dari transportasinya, dari segalanya, makan waktu dan makan biaya yang sangat besar juga. Alhamdulillah inovasinya Pak Kadis Dukcapil beserta jajaran Dukcapil Lampung Selatan sudah bagaimana untuk memecahkan semua, sehingga berapa titik insya Allah akan berkembang terus, bukan hanya 4 atau 5 titik yang kira-kira masyarakat untuk mendatangkan ke pelayanan Dukcapil itu lebih dekat, sehingga tidak memakan waktu dan biaya yang sangat besar. Inilah inovasi Dukcapil. Artinya kita bergerak per detik, per menit, dengan cara layanan Dukcapil untuk meningkatkan yang terbaik bagi penduduk masyarakat yang ada di Lampung Selatan dan khusus dan seluruh untuk Provinsi Lampung. Itu aja yang saya sampaikan Pak Romi, nggak banyak, ada banyak sekali sampaikan dengan Ketua Forum kita ini senior, suhu, beliau yaitu Pak Ketut, dan Pak Kadis Provinsi juga sudah menyampaikan hal-hal yang banyak yang disampaikan. Kita ini memang bersienergi, yaitu dari pusat, provinsi, kabupaten kota. Inilah alhamdulillah kemarin saya kebetulan ke Madiun, saya ke kota Madiun, saya ke Ngawi. Mereka di kabupatennya karena banyak sekali kepala dinasnya terbaru. Artinya ada kurang lebih 50%. Itu kan ada yang dipindah. Nah, kekompakannya ternyata tidak sesuai, artinya yang harapan yang sebelumnya waktu masih Pak Kadis yang lama. Sehingga kondisinya nggak seperti 2 tahun yang lalu untuk Jawa Timur. Nah, kita jangan sampai terjadi kekompakan itu karena pengaruh ada Kadis baru, sehingga tidak
ada kadis baru, kita sama-sama membantu beliau. Ayo, jangan sampai ada ketinggalan terkait pelayanan dan target nasional tidak melampaui. Itu aja Pak Kadis Provinsi, Pak Ketua Forum, Pak Kadis Dukcapil Lampung Selatan beserta jajarannya, saya mengucapkan terima kasih banyak hal-hal yang telah membuat suatu kegiatan DMM yang ketiga ini sehingga bermanfaat bagi seluruh masyarakat yang ada di Lampung Selatan dan seluruh Provinsi Lampung. Demikian, terima kasih, mohon maaf lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ahmad Ridwan selaku PJ Lampung atas closing statement untuk warga Lampung Selatan. Terakhir kita akan dengarkan secara langsung closing statement dari Pak Kadis Dukcapil Lampung Selatan. Pak Edi, dipersilakan Pak. Terima kasih Pak Romi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ucapan terima kasih juga khusus pada Pak PJ dan Provinsi dan rekan-rekan Kadis yang telah partisipasi di pertemuan ini. Kemudian yang berikutnya pelayanan tetap kami tingkatkan Pak, Bapak Ibu untuk masyarakat Lampung Selatan. Wilayah-wilayah yang jauh silakan datang ke kecamatan terdekat dari desanya, datang ke kecamatan terdekat untuk pelayanan. Dan yang ketiga saya sampaikan tadi, segera sampaikan Bapak Ibu, ini ada beberapa desa yang sudah bergabung juga yang ikut di Zoom meeting ini, beberapa kepala sekolah, segera sampaikan dokumennya ke kita, persyaratan KIA, kita ingin proses cepat. Dan yang terakhir, kami tidak ada utang Pak Romi, dokumen yang masuk ke kami, ya tidak ada tunggakan kami, tidak ada yang selesai. Saya lihat di jajaran saya tidak ada utang, dokumen yang kolektif yang tidak selesai. Jadi tidak ada, oleh karena kita minta masyarakat segera sampaikan kepada guru-guru dokumen-dokumen persyaratan untuk KIA. Dan mudah-mudahan kita bisa proses lebih cepat. Sementara itu terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Edi selaku Kadis Dukcapil Lampung Selatan. Warga Lampung Selatan yang berbahagia, saya selaku host menyampaikan bahwa Elvi Sukaisih manggung di Desa Rawaselapan. Asik lagunya, asik jogetnya. Terima kasih warga Lampung Selatan. Sampai jumpa di Dukcapil Menyapa berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pas Pak. Alhamdulillah. Jerome Henry. Metro. Emang nyampe kami tadi dari Metro. Kecamatan Jati Agung.